Halo semua, balik lagi bersamaku Bang R. Kali ini kita akan mendiskusikannya ini karena film ini tuh tentang perkuliahan cuy, yang berjudul Accepted keluaran tahun 2006. Di sini tokoh utamanya bernama Bert Lebie, atau bisa dibilang si tukang les, juga bisa dipanggil dengan panggilan B doang. Terus ada juga Sherman si kutu buku, lalu ada si Daryl si pelengkap juga, dan juga ada namanya Rory, cewek, si serba bisa dalam kondisi kepepet. Si berlebih ini udah lulus SMA ceritanya cuy, dan pengen banget tuh kuliah biar nggak ngecewain kedua orang tuanya. Dia udah nge-apply 7 universitas berbeda, namun ditolak semua oleh pihak universitas cuy. Kali ini dia pun ngetes masuk universitas ke-8-nya, namun sayang cuy, lagi-lagi nggak masuk karena kurangnya persiapan dari pembelajaran dan nggak sesuai sama minat si B ini cuy. Tapi cuy, ketika si B memberitahu kedua orang tuanya kalau misalnya dia nih nggak lulus tes ke-8 dia masuk universitas itu, membuat orang tuanya si B ini kecewa. Karena orang tuanya bilang kalau misalnya lu kagak kuliah mau jadi apaan di kehidupan sosial sekarang. Lantas karena si B ini kecewa, dia pengen ngebuang tuh surat yang menandakan si B ini gak keterima di universitas itu coy. Tapi tiba-tiba ide cemerlang atau licik ya, lebih tepatnya si licik coy. Soalnya dia ngebuat surat palsu dengan keterangan dia lulus. Dan juga cuy, kampusnya ini berbeda, kayak dia ngarang aja gitu. Kalau kampusnya ada, nama kampusnya itu South Harmons Institute Technology, atau bisa disingkat dengan SHIT atau SHIT. Untuk meyakinkan orang tuanya kalau misal kampus SHIT ini ada, si B itu meminta teman baiknya yang si Sherman yang kutu buku itu untuk membuat website kampus SHIT ini dengan selegal mungkin dan bisa terpercaya. Pertama ya cuy, Sherman gak mau karena ini urusan pasti bakal berabe cuy. Cuma untuk bohongin orang tua biar mereka tuh senang harus kayak gini dengan bujukan si B, akhirnya Sherman tuh mau membuat website ini cuy. Dengan satu kali klik daftar, maka yang ngeklik itu akan lulus. Gampang banget untuk lulus di websitenya kampus SHIT ini cuy. Eksekusi rencana pun dimulai. Orang tuanya si B dapat surat dan senang kalau misalnya anaknya tuh udah keterima di satu kampus. Ya, mereka ragu karena gak pernah denger yang namanya tuh kampus South Harmons Institute Technology cuy. Karena si B ini otaknya cerdik, dia udah mengakali untuk meyakinkan orang tuanya dengan website yang dia minta Sherman untuk buat tadi cuy. Mereka pun akhirnya percaya, dan si ayah langsung membayar uang SPP kuliahnya untuk tahun pertama. Oh iya cuy, sebelumnya nih si Sherman tuh udah buat rekening untuk pembayaran SPP yang dilakukan, jadi udah matang lah untuk ngebohonginnya. Cuma masalah ini lagi menimbulkan masalah baru lagi cuy. Otomatis kalau orang tua si B udah bayar, si B bakal diantarin ke kampus dong. Cuma mau gimana, kampusnya aja gak ada. Akhirnya si Rory datang dan bilang kalau misalnya dia ada tempat bagus, cuma butuh sedikit perombakan. Dengan niat biar bohongnya maksimal cuy, 4 serangkai ini yaitu Bert Lebie, Sherman, Daryl, dan si Rory ngerombak rumah sakit jiwa yang udah terbengkalai. Alhasil dengan biaya orang tuanya yang masuk ke kantong website yang dibuat oleh Sherman tadi cuy, jadinya kampusnya tuh cukup bagus dan ya bisa meyakinkan lah. Sewaktu pengantaran si Bert Lebie ke kampus SHIT ini cuy, kan gak ada tuh orang yang daftar. Kalau sepi otomatis tuh gak meyakinkan kampusnya. Karena si Rory ini guru private, jadi dia suruh anak-anak ini untuk menjadi anak kampus supaya mereka lulus untuk ujian les bimbelnya. Otomatis masalah sepi ini teratasi cuy. Karena penasaran nih sama kampus, orang tua Berlebih ingin bukti yang lebih valid lagi cuy, dengan ketemu rektor kampusnya. Rektor kampusnya ini saudaranya si Sherman, ex dosen yang notabene-nya tuh udah kena keluarin cuy. Dia ini udah dikeluarkan karena tuh mulutnya kasar cuy dan gak ada attitude sama sekali. Tapi karena berminat,
pamannya si Sherman pun membantu untuk menjadi rektor di sana. Pas ketemu orang tuanya si B, ya kayak lepas aja tuh mulutnya. Rektor ngomong kasar sana sini, yang pada akhirnya untung aja orang tua si B ini percaya dengan omongannya si rektor, karena ujung-ujungnya bener juga omongan dia cuy. Setelah orang tuanya si B itu pulang, dan niatnya itu mereka cuma ngebohongin untuk beberapa hari aja cuy. Tapi masalah pun muncul. Rupanya orang-orang yang gak keterima di kampus manapun mencoba mendaftar di kampus South Harmons Institute Teknologi ini. Alhasil karena satu klik program yang mereka buat tadi ya, orang-orang ini pun dinyatakan lulus. Dan jadinya banyak deh orang-orang yang daftar ke sana, dan rata-rata udah membayar uang kuliah mereka dan masuk ke rekening si B ini. Awalnya si B panik banget cuy. Bukan si B aja yang panik, tapi 4 serangkai ini juga ikutan panik. Dan alhasil ini tuh film kayak power of kepepet banget. Apa yang bisa dilakukan, ya dilakukan. Mau gak mau cuy, nerusin kebohongannya. Hari pertama orientasi, kampus pun hancur. Mereka melakukan party di mana-mana cuy. Ya layaknya kaum muda-mudi Amerika lah cuy. Pesta-pesta gitu. Karena si B sadar cuy, kalau ini tuh udah chaos banget, dia ngelakuin hal-hal yang bisa dia lakuin. Untuk pertama-tama, si B ini cuy mencari gimana sistem kampus yang sebenarnya, dengan cara dia ngunjungin kampus tetangga. Gimana sistemnya, gimana pendidikannya, gimana kurikulumnya, dia pelajarin. Ya biar tahu detailnya, dia tuh juga masuk ke dalam kelas yang ada di kampus itu cuy. Ya namanya juga orang belum pernah kuliah ya, jadi nggak tahu sama sekali gimana sistem kampus itu sendiri cuy. Setelah itu pun dia bertanya kepada teman-temannya, pendiri kampus ini, yang 4 serangkai itu cuy. Jawabannya sangat bervariasi yang mereka inginkan. Membuat makanan yang enak, bermeditasi, memahat kayu, banyak banget macamnya cuy. Dan ini tuh dijadikan kayak landasan untuk membuat kurikulum barunya. Untuk para mahasiswanya sendiri, dia kasih satu papan tulis besar apa yang mereka inginkan untuk belajar dan apa yang mereka minati, supaya nanti cuy, mahasiswa itu bakal nulis keinginan dan minat mereka cuy. Setelah tahu minat dan keinginan para mahasiswa kampus SHIT ini, si B memutuskan untuk membeli semua fasilitas yang mereka butuhkan. Karena ya si B juga udah punya duitnya cuy. Duit SPP para mahasiswa ini kan udah dipegang sama si B. Setelah terbeli tuh fasilitas-fasilitasnya, mahasiswa pun melakukan aktivitas belajar mereka dengan passion masing-masing cuy. Pada di luar konsep kurikulum tuh yang mereka lakuin. Ada yang memasak, ada yang rock and roll, ada yang jahit baju juga, dan bahkan ada yang mencoba untuk meledakkan sesuatu dengan pikirannya. Ini tuh di luar konteks banget minat mahasiswa satu ini cuy. Nah yang uniknya, masing-masing majority tuh, masing-masing jurusan itu nggak ada sama sekali yang namanya tuh dosen cuy. Cuma ada satu orang pengajar yang memberi mereka arahan, ya paman Sherman itu tadi. Dan itu pun gak jelas cuy, like sembarang aja ngomongnya, tapi yang dia omongin ini betul. Kayak contoh, perpajakan dan semua hal yang dikerjakan mahasiswa ini, itulah kehidupan. Contohnya ya kayak gitu cuy. Datanglah satu mahasiswa kampus lain yang ingin meruntuhkan bangunan ini cuy. Kan awalnya ini bangunan gak terpakai. Jadi kampus tangga itu si rektornya kepingin buat lahan luas di kampus mereka untuk refreshing gitu cuy, untuk mahasiswanya. Untuk permasalahan lahan ini diberikan kepada ketua aktivis kampus Harmons yang bernama Hoyt cuy. Karena si B ini pinter ngeles kalau misalnya pemilik tanah ini nggak kepengen relokasi atau pindah kemanapun. Dan si B langsung cabut gitu aja. Karena si Hoyt ini penasaran cuy, ini si Hoyt lagi di party gitu ya. Si Hoyt itu cari informasi tentang kampus SHIT ini, tapi tidak menemukan di website kampus-kampus resmi di Amerika cuy. Dan teman cewek Hoyt pun datang dan bilang ke Hoyt kalau misalnya dia tuh bakal ngelewatin party kalau sendirian di kamar terus. Pas pacarnya si Hoyt datang dan ketahuan Hoyt selingkuh sama temennya cuy, langsung tuh pacarnya cabut. Dan by the way, pacarnya si Hoyt ini gebetannya si berlebih cuy. Udah lama banget, cuma gak kepincut-pincut sama berlebih karena si Hoyt ini cuy. Karena berlebih tahu cuy, si doi yang bernama Monica ini lagi down. Ya karena tahu selingkuh, pasti siapa sih yang gak down. Dibeliin lah kamera kesukaannya si Monica. Dan ini membuat Monica tuh jadi kayak punya perasaan itu sama si berlebih.
Otomatis Monica tuh berkunjung ke kampusnya si berlebih ini. Dan ya di sana tuh mereka kayak ngedate dan jalan-jalan juga di sekitar kampus. Terus sebaliknya si berlebih nemenin si Monica balik ke kampus sambil keliling tuh di kampusnya si Monica. Terus ketemu si Sherman yang lagi di ospek sama senior sana menggunakan kostum sosis cuy. Si berlebih udah berkali-kali bilang ke Sherman kalau misalnya mereka cuma mau mempermalukan si Sherman ya pelonco-pelonco gitu cuy. Tapi karena Sherman ini kayak dream banget, impian dia banget deh kampusnya. Dia tuh kayak nggak percaya tuh kata-kata si B. Walaupun ya aslinya tuh dia tahu si dirinya Sherman ini sedang dipermalukan cuy. Besoknya Sherman tuh berkunjung tuh ke kampus SHIT dan nemuin kampus ini udah hancur banget cuy. Dia bilang ke B kalau misalnya kampus ini harus ada asuransi kesehatan dan sertifikasi supaya tercipta suasana kondusif untuk belajar cuy. Terus malamnya di kampus adain party gitu dengan tema rock and roll cuy. Karena ya kalau di tahun-tahun kayak gini memang masanya tuh lagu-lagu rock and roll udah keren abis deh pokoknya cuy. Di sini pun berlebih nikmatin acara juga mengisi nyanyi rock. Terus senang-senang lah kan mereka. Monica juga datang nih di party yang kali ini. Rupanya di malam yang sama cuy, di kampus tetangganya Harmons lagi ngadain pesta tahunan untuk memperingati ya kayak hari ulang tahun gitu loh. Cuma yang datang itu sedikit banget cuy. Dan itu membuat Hoyt heran. Terus ada kawannya tuh bilang kalau misalnya di bawah juga ada party. Karena penasaran si Hoyt pun langsung datang ke party yang dibilang temannya. Dan rupanya ya party kampus yang si Hoyt datangin tadi cuy. Berlebih datangin nih si Hoyt karena dia termasuk tamu yang gak diundang. Terus cekcok, apalagi lihat si Monica yang mantannya Hoyt ini udah deket gitu sama si berlebih. Karena emosi dan di kandang lawannya dia pun cabut dan gak berani ngelawan cuy. Malamnya pun Sherman dipanggil ke himpunan dan di sini akhirnya orientasi si Sherman selesai. Yang padahal notabene-nya ini dia dipeloncoin cuy. Rupanya ini tuh cuma mancing Sherman untuk ngebocorin informasi tentang kampus SHIT ini. Karena si Hoyt dapat kabar cuy kalau misalnya Sherman ini sering nongkrong tuh sama si berlebih. Dan si Sherman pun digebukin supaya bocor tuh informasinya cuy. Karena hal ini Sherman tuh gak ada ketemu berlebih selama beberapa hari. Membuat berlebih heran cuy. Ada apa nih sama nih anak? Terus didatangin tuh si Sherman cuy sama si berlebih ini. And turns out si Sherman ini udah babak belur. Dan laptop berserta file-filenya tuh udah diambil sama si Hoyt cuy. Kan ya si Sherman pemegang server dan pemilik data-data klien atau mahasiswanya. Karena udah kecuri nih data-data sama si Hoyt cuy. Hoyt pun menghubungi semua wali dari mahasiswa yang katanya hari orang tua cuy. Itu membuat para wali datang ke kampus mereka. Turns out si Hoyt juga datang dan membawa polisi serta rektornya dari kampus Harmons ini. Dan bilang tuh permasalahannya, kampus ini nggak ada sertifikasi, kampusnya nggak legal, berlebih penipu dan terlebih orang tua berlebih juga datang. Dan akhirnya nih tahu anaknya udah buat kesalahan besar banget. Soalnya bayangin aja cuy, dia sama kayak nipu orang banyak dengan buat kampus abal-abal. Ini pun membuat kampus jadi bubar dan mahasiswanya pada pulang cuy. Waktu berlebih ingin mencari pencerahan keluar cuy, kunjungin kampus SHIT ini udah kesegel. Dia ngecek tumpukan surat yang ternyata isinya tuh untuk pengajuan sertifikasi supaya legal. Rupanya cuy si Sherman udah jauh hari nyiapin masalah kampus bodong ini dengan cara meminta lembaga pendidikan untuk melakukan sertifikasi. Pada hari H, waktu pengadilan, serta untuk sertifikasi cuy, semua mahasiswa South Harmons Institute Teknologi ini pun hadir. Banyak sanggahan yang diterima kampus SHIT ini dari tidak adanya staf pengajar, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kurikulum yang ada juga tidak ada nilainya sama sekali, kata Dewan Juri sertifikasi. Berlebih pun menyampaikan pidato dengan maksud, ya menyampaikan pendapat tentang sistem kampus yang sekarang itu menuntut mahasiswa mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah ditentukan dan sangat kaku. Bagi orang-orang seperti berlebih dan mahasiswa SHIT ini tidak akan diterima di kampus manapun karena perbedaan minat dan keahlian cuy. Berlebih langsung menanyakan kepada Dewan Juri, apa benar yang mulia ingin menjadi hakim dari sejak kecil? Apa benar ini mahasiswa dan
apa benar ini keinginan mahasiswa yang sebenar-benarnya. Karena tersentuh dengan pidato berlebih, akhirnya si hakim memberikan izin kampus South Harmony Institute Teknologi ini dengan masa percobaan 1 tahun, membuat kampus Harmons kalah dalam kasus ini. Dan ya akhirnya happy ending. Sebenarnya cuy, ini film tuh nggak logis. Kayak ya menurut Bang R ya, soalnya dari orang yang iseng tiba-tiba jadi founder sebuah kampus dengan tidak ketersengajaan cuy. Tapi kita bisa ambil sisi positif ya. Film ini mengajarkan kalau misalnya orang itu jenius di bidang yang mereka minati dan akan belajar sendiri ketika mereka suka. Bahkan orang-orang yang gagal dianggap society sekarang ini juga punya sesuatu yang mereka ingin pelajari. Mereka tuh cuma butuh tempat dan kesempatan aja cuy untuk berkembang. Oke, sekian dulu review film kali ini dari Bang R. Film apa lagi ya? Enaknya yang Bang R review. Komen di bawah ya cuy. Support Bang R dengan like dan subscribe pasti ya. Ciao and have a nice day cuy.